Halo teman Saka, kembali lagi di podcast Usaid Solo. Ruang cerita, inspirasi, dan pengetahuan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Kali ini, perkenalkan diri lu kali ya. Aku Arfi, dan kali ini kita bersama Mbak Sherlinda Yogi Agustina. Halo Mbak. Halo Arfi. Gimana kabarnya Mbak? Baik banget, Baik, alhamdulillah. Iya. Gimana nih tahun baru kemarin? Di kos atau keluar atau pulang? Wait. Kebetulan kemarin baru pulang di Blora. Seneng banget karena bisa pulang kampung dari sekian lamanya di Solo kan 1 tahun. Terus pulang kampung dan tahun baru di Blora. Enak ya pulang, saya enggak. Enak banget dong. Nih, jadi Mbak Sherlinda ini adalah Presiden BEM Universitas Surakarta periode tahun 2024-2025. Ceritain sedikit tuh bagaimana pengalaman jadi Presiden BEM selama periode kemarin itu. Oke, terima kasih Mas Arfi. Jadi, halo teman-teman, aku Presiden BEM tahun kemarin ya, tahun 2024-2025. Selama 1 tahun menjabat sebagai Presiden BEM, tentunya pengalaman yang sangat luar biasa karena mendapat insight yang banyak, bisa bertemu teman dari beberapa prodi, lintas fakultas, terus juga kita banyak buat agenda, banyak banget kegiatan, banyak banget. Tentunya itu memberikan ilmu yang sangat luar biasa sih. Iya, gitu. Betul sih. Iya. Terus juga kan waktu itu kan juga aku terlibat juga ya dalam maksudnya yang pemilihan presiden tahun waktu itu. Kayak mau ikut tapi masih semester 1 gitu. Iya, nah, motivasi apa Mbak sih kayak tiba-tiba mau maju jadi presiden BEM itu? Oke. Aku jawabnya panjang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi dulu itu semester 1, semester 2 itu belum pengen join organisasi. Tapi karena pengen ngerasa kayak pengen punya ilmu di soft skill kayak public speaking, terus ilmu manajemen organisasi dan sebagainya, memutuskan aku buat join di BEM. Dan ketika aku join di BEM, aku semakin belajar banyak hal, terutama belajar manage waktu aku sendiri gitu kan. Terus ketika aku melihat banyaknya agenda, kegiatan, program kerja, semakin lama menjadi terbiasa gitu kan. Terbiasa buat ikut andil di kepanitiaan, ikut andil dari program-program kerja. Kemudian karena saking seringnya gitu kan ikut kegiatan, terus ingin juga memperbaiki skill di kepemimpinan terutama. Karena waktu itu masih jadi menteri kan, menteri itu masih gampang-gampang. Waktu itu menteri apa Mbak? Menteri luar negeri kebetulan. Luar negeri. Iya, menteri luar negeri. Jadi waktu itu masih have fun aja, chill aja gitu. Tapi karena aku pengen mencoba tantangan yang pengen aku coba aja sih gitu. Terus waktu itu kan jadi ketua umum Paduan Suara UKM, iya kan. Nah di situ aku ngerasa banyak yang kurang dari diri aku. Waktu jadi ketum UKM itu kayak ada beberapa hal yang kayaknya aku perlu evaluasi nih. Kayaknya nanti next time kalau aku jadi ketua aku perlu memperbaiki di bagian ini. Kayak merasa masih kurang. Kayaknya ada yang kurang gitu ya. Betul banget. Jadi kayak saking apa ya, pengen memperbaikinya juga. Terus juga dapat dukungan juga sih dari teman-teman dari eksternal, internal. Terus memutuskan aku buat ya maju lah gitu. Oke. Tantangannya apa sih jadi presiden BEM itu biasanya? Tantangan ini sangat menarik banget. Jadi kalau tantangan jadi presiden BEM, karena presiden BEM itu kan dia lembaga eksekutif, jadi lembaga yang paling tinggi gitu. Di bawahnya BEM itu ada Ormawa, ada UKM dong tentunya. Nah di situ kita nggak cuma ada di internal BEM aja, ternyata kita juga harus bertemu sama teman-teman Ormawa UKM, dan tentunya mereka punya keresahan masing-masing, punya kayak problematika masing-masing. Nah di sini tantangannya adalah ketika kita bisa balance, kita nggak boleh cuma ada di BEM aja, tapi kita harus membagi rata gitu ya. Kita harus kayak sharing juga sama teman-teman Ormawa, apa sih kendalanya kayak gitu sih. Oke. Terus juga kan di BEM ini kan ada yang namanya BEM Solo Raya ya. Betul. Nah itu tuh Mbak Sherlinda pernah menjadi pemantik diskusi BEM Solo Raya. Nah itu rasanya gimana sih? Kan maksudnya kayak di BEM Solo ini kan banyak ya, dan itu kayak Mbak menjadi pemantik diskusi itu. Itu gimana rasanya? Kayak deg-degan kah atau kayak awalnya, aduh aku harus
inilah harus itulah, gimana sih Mbak? Oh iya, pasti menurut Arfi ini juga ya jadi pressure juga karena banyak ketemu Nah iya. teman-teman luar univ. Tapi alhamdulillahnya itu berkesan banget sih karena waktu selesai dilantik itu kan udah ikut rapat di BEM Soloraya. Terus BEM Soloraya buat agenda diskusi publik, kita mengkritisi tentang satulah kebijakan pemerintah. Nah, karena aku tuh orangnya kalau misalkan di forum kayak gitu aku sering banget berpendapat dan sebagaimana kayak gitu kan. Jadi kayak waktu itu kelihatan di forum gitu, terus teman-teman kayak mending pressure Linda jadi pemantik aja kayak gitu. Jadi oke lah, waktu pertama kali kayak masih kurang yakin gitu kan, jadi itu kan first time banget jadi pembicara dan sebagainya. Tapi aku coba aja, aku pelajari tentang kebijakan itu, terus aku cari-cari beberapa sumber menurut mereka seperti apa, menurut ini seperti apa. Terus juga berkesan juga karena dari 6 pembicara kalau nggak salah aku perempuan sendiri. Oh gitu. Perempuan sendiri. Betul. Yang lainnya berarti cowok semua. Jadi wow. dari presmanya, dari menkonya gitu. Oh, keren, terus keren. aku juga bangga karena kan dari Usahid nih jarang banget kita jadi pembicara dari Usahid kayak gitu. Dan itu berkesan juga sih, dan alhamdulillah dari mereka juga kayak oke-oke aja gitu, welcome kayak aja gitu ya? Welcome, terus juga apresiasi banget karena ada perempuan yang berani kayak gitu. Keren, Nah dari situ, dari teman-teman univ yang lain kan BEM Soloraya itu ada 51 univ teman-teman, banyak banget kan. Nah banyak dari situ ya? banyak banget yang kontak, kayak ajak kolaborasi dan sebagaimana kayak gitu. Iya. Keren-keren. Ini bagus banget ya guys. Maksudnya kayak perempuan pertama, maksudnya kayak di antara lainnya tuh cowok semua ya Mbak. Betul. Dan itu tuh kayak menjadi kayak, oh aku harus bisa, aku perempuan sendiri coba harus bisa mencoba hal itu, dan semoga kayak setelah aku ini ada perempuan lagi yang lainnya Nah, gitu ya. betul banget. Ibaratnya kayak pelopor gitu ya Mbak. Oke. Nah juga kalau se-Soloraya Mbak pernah kayak studi banding antara BEM mana gitu? Pernah. Salah satu univ. Iya. Iya, kebetulan ada 2 kali studi banding. Yang pertama itu studi bandingnya sama 2 univ, Polinus sama UDB waktu itu. Terus studi banding kedua sama Unsa sama Polnes, kayak gitu. Itu kalau studi banding itu bahasnya apa sih, kayak saling mengeval atau kayak saling memberitahu kayak kita tuh di BEM Usahid begini kerjanya, di BEM Univ ini kita begini, atau gimana Mbak? Oke, menarik. Jadi studi banding itu salah satu, misalkan nih aku kan dulu waktu naik jadi pres gitu kan masih belum banyak tahu gambaran gitu kan. Nah waktu itu studi banding itu memberikan banyak ilmu insight juga sih, karena kita sharing di situ kayak ketua sama ketua, kementerian A sama kementerian A. Jadi ada masing-masing berarti itu ya. ada beberapa kementerian itu yang satu jalan, satu inilah sama gitu. Nah waktu aku sharing ketua sama ketua, kita bicara nih misalkan di Univ A dia ada program apa nih awal-awal tahun ini, atau mendekati ini ada program apa. Terus kalau misalkan ada program yang sama, kita bisa saling tanya nih, menurut dari teman-teman Univ A kendalanya apa ya, kita bisa ambil buat nanti di kegiatan kita nggak ada kesalahan kayak gitu. Pembahasan eval gitu ya. Betul. Terus jadi semisalkan ada kementerian A punya program kerja yang belum ada nih di Usahid, itu kan kita bisa ambil dari situ buat next step gitu aja. Dan juga nih Mbak itu waktu di LDKE BEM di Universitas Klaten, salah satu Universitas Klaten, Mbak Sherly ini pernah membawakan materi tentang persidangan dan simulasi. Nah kalau diingat-ingat itu kayak itu materinya tentang apa sih? Entah sidang apa atau simulasi apakah gitu. Kan persidangan banyak ya, itu simulasi juga banyak. Nah yang Mbak bawakan itu materinya persidangan tentang apa? Oke, ini persidangan masih awam juga sih ya buat teman-teman ya, karena nggak banyak juga yang organisasi itu ada persidangan. Nah waktu itu karena di BEM Soloraya juga itu kan ada persidangan musyawarah besar. Jadi keputusan tertinggi itu ada di MUBES itu, musyawarah besar itu. Nah karena aku juga sering berpendapat juga dari teman-teman kayak mengajukan namaku buat jadi presidium waktu itu. Presidium itu adalah orang yang mimpin sidang. Nah waktu itu kepilih jadi presidium 1 gitu. Yang utama? Iya, jadi MUBESnya udah 3 hari 3 malam gitu.
jadi PIMSIT 1, Presidium 1. Nah waktu itu karena banyak teman-teman yang notice juga kan, terus dikontak, bisa nggak Pres buat isi persidangan di BEM ini, di Klaten itu salah satunya. Terus ya udah di situ aja kita belajar banyak tentang cara mengeluarkan pendapat seperti apa, pengambilan keputusan seperti apa, kayak gitu. Di situ ada kayak hal menegangkan atau yang menyenangkan gak sih, dari kan sidang kan ya pasti tegang banget betul, ya. betul. Nah itu tuh apa sih yang kayak menyenangkan atau hal yang kayak wah ini seru nih sidang ini atau perusahaan ini, itu apa sih? Iya, pasti persidangan ada dinamika masing-masing sih ya. Betul. Ada yang kayak mengeluarkan pendapat ini, namun tidak disetujui seperti itu. Terus akhirnya dia meninggalkan forum, misalkan ada yang nggak mematuhi tata tertib persidangan, dia dikeluarkan dari forum, itu dinamika di situlah. Tapi serunya antara satu orang dengan orang yang lain itu sama-sama punya argumen yang kuat gitu. Oh iya, betul. Jadi sama-sama kayak ya kuat aja gitu. Terus berakhirlah dengan, karena musyawarah nggak bisa, kita berakhir dengan sistem voting. Gitu, lobbying itu hal yang menegangkan juga sih. Oke, berarti gitu. itu kayak ada sih kalau di prodi aku itu acara besar itu TKMDII. Jadi itu tuh juga ibaratnya kayak kongres. Jadi kayak itu ya sama kayak gitu juga. Betul. Jadi dari univ mana yang jadi ketua sidangnya. Itu tuh juga, itu tuh waktu itu panas banget sih. Panas sih. Tapi seru kan? Seru. Banget. Tapi waktu itu Usaid masih ibaratkan anggota, belum inti. Gitu. Tapi alhamdulillahnya udah jadi inti. Jadi Wah, nanti keren tahun banget. depan udah bisa memberikan saran atau masukan Wah, gitu. keren banget. Itu keren sih, kayak waktu itu aku kayak duduk cuman Ya. oper mic, tapi kayak akhirnya begini toh rasanya. Jadi kayak walaupun nggak ikut memberikan saran itu juga panas ya, kerasa panas, gitu. Kerasa banget euforianya. Kayak setiap univ menegangkan, setiap univ ini menegangkan gitu loh. Betul. Kayak panas pokoknya deh. Nah itulah, itu enaknya kalau kita bisa gabung di aliansi. Iya, di aliansi gitu ya. Waria, betul. Terus juga nih, Mbak ini pernah mengikuti ajang KDMI yang Dikti ke-6. Itu ajang apa sih, Mbak? Nah, karena tadi pembahasan debat kan, nah KDMI ini juga ajang kompetisi debat. Gitu. Oh, debat juga? Debat juga. Jadi ada beberapa dikti, wilayah dikti. Usaid ini masuk ke Dikti 6. Dari Dikti 6 itu diseleksi administratif awalnya. Nah, Usaid ini masuk dan lolos seleksi administratif waktu itu. Jadi kita bisa bertemu dengan univ seluruh Indonesia karena kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Nasional berarti ya? Nasional. Nah, waktu itu aku bareng Menteri SDM dari BEM. Kebetulan kita juga udah pernah debat waktu pemilihan Presma tahun 2024. Nah, di situ aku ajak lagi karena kita kan udah pernah ngerasain debat kayak gimana, dan aku juga suka cara debatnya dia juga. Dan ternyata yang aku dapat pengalaman berharga. Jadi debat itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu. Betul. Ketika ada orang yang kontra dan ada orang yang pro, kontra ini nggak salah dan pro ini nggak bener gitu. Jadi mereka punya argumentasi sendiri. Iya, masing-masing setiap orang punya. Betul. Terus waktu ikut ajang itu luar biasa banget. Mereka udah punya basic-basic tentang cara perdebatan, cara mengunggulkan argumen kita, cara mematikan argumen lawan seperti apa. Itu yang luar biasa sekali sih. Waktu itu banyak ketemu kampus dari Maluku, Halmahera, terus dari kampus Malang, kampus Semarang, kayak gitu. Luar biasa banget. Keren sih. Waktu itu juga masuk top 60 ya, LFC Kemendikti? Betul. Ya betul ya. Wow. Ya. Itu berarti kira-kira ada hampir ratusan univ ya? Ya, itu kalau Said itu masuknya di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Iya. DIY. Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Nah, dari ketiga provinsi itu diambil 60 orang aja. Setiap dikti itu kayak diseleksi per dikti sendiri. Bedanya sama KDMI, kalau KDMI kan per wilayah. Tapi Arfi kalau FLC ini dia per 3 provinsi kayak gitu, atau per 1 provinsi juga ada. Nah, waktu itu karena kita masuk ke itu 3 provinsi, Jatim, Jateng sama DIY, diambillah 60 orang yang sudah daftar ini. Dan
dari keterangan panitia yang udah daftar itu ada 500-an sih. Yang kepilih itu ada 60. Termasuk gitu. Usaid itu masuk. Termasuk Usaid. Wow, keren banget. Keren banget guys. Itu kayak kebanggaan gak sih, kayak Ya, dari 500 univ. Terus Usaid salah satunya itu lolos kayak masuk, itu udah pencapaian yang terbaik banget sih ya Mbak. Pencapaian, iya. Dan pelajaran dari hal itu apa sih Mbak, kayak ikut ajang tingkat nasional lolos itu pelajaran yang dapat diambil buat Mbak sendiri itu apa? Oke, kalau pelajaran banyak, terus dari pengalaman kita ketemu banyak orang-orang luar biasa tentunya kan. Terus juga kita di situ dipertemukan juga dengan para CEO waktu itu, dari CEO dari Humans Parfum, terus juga ketemu dari CEO Paragon, ketemu juga dari founder Malaka Project. Berarti yang besar-besar gitu ya, CEO besar. Dari Wamendikti. Nah, di situ kita banyak belajar tentang bagaimana sih bisnis, bagaimana sih manajerial team, bagaimana sih kepemimpinan. Terus juga kita belajar dari Wamendikti seperti bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia, bagaimana sih sistem politik di Indonesia kayak gitu. Jadi kita banyak belajar yang kita juga dipersiapkan untuk menjadi Agent of Change menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi di situ banyak banget pelajarannya gitu. Yang mau ikut next ya? Mau ikut. Karena seru banget Arfi, waktu itu ketemu banyak dari Presiden BEM, UNAIR, ITS, itu mereka orang-orang yang luar biasa kayak juga sih. Ketemu ibaratkan univ-univ yang udah lebih wow gitu ya. Dan itu juga teman-temannya juga buat pelajaran ke kita juga. Jadi kayak beliau memberitahu apa, kita kayak oh ya ini buat pelajaran kita juga nanti ke depannya. Betul banget. Terus juga nih, waktu itu Mbak itu menjadi pembicara seminar keperempuanan. Oh iya, waktu itu di salah satu univ juga ya, memperingati HAKTP itu apa? Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Oh, oke. Awas perempuan jangan dituin. Iya. Pesan utama yang pas Mbak sampaikan di pemateri itu apa sih Mbak? Oke, waktu itu aku lebih kepada nyampein kalau misalkan kita ingin perempuan lebih banyak dihargai, terus kekerasan terhadap perempuan ini berkurang, kita juga harus aware sama diri kita sendiri, kayak gitu. Kita nggak bisa menuntut pemangku kebijakan untuk menyelesaikan semua kekerasan seksual, atau kita juga nggak bisa menuntut misalkan, oh kamu laki-laki kamu harus menghargai aku. Kita nggak harus istilahnya menuntut mereka, tapi kita juga harus awareness sama diri kita sendiri. Kita perlu bangun value kita, kita perlu buat boundaries diri kita sendiri seperti apa. Jadi orang yang melihat kita itu melihat value kita, melihat nilai dari diri kita sendiri. Jadi pesan aku waktu itu buat perempuan, jangan ada yang ragu untuk ambil peran, jangan ada yang takut buat misalkan kalian jadi ketua misalkan, terus kalian mau di bagian apapun itu, kalian jangan takut. Kan sekarang banyak ya kayak, oh ya dia ketua kan dia cowok gini-gini kan, nggak harus, kita juga bisa sebenarnya. Dan juga aku waktu itu kan pembicaranya 3, aku perempuan sendiri dan 2 laki-laki juga. Nah di situ aku juga sampaikan ke teman-teman bahwasanya laki-laki di sini bukan saingan kita, tapi kita sama-sama mitra. Misalkan karena pelecehan kan nggak terjadi di perempuan aja, di laki-laki juga terjadi. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan kesetaraan gender di situ? Gitu. Harus kayak perempuan sama laki-laki itu sama. Sebenarnya sama. Nggak beda. Oh ya Mbak ini juga mahasiswa beasiswa ya? Betul. Beasiswa apa? Kemarin dari usulan masyarakat. Sama dong kayak saya. Oh iya toh. Oh iya. Aku juga sama juga. Iya. Ya makanya kita sebagai anak yang ibaratkan kayak beasiswa KIPK itu harus aktif. Harus aktif dalam bidang apapun, mau himpunan ataupun organisasi kampus ataupun di luar kampus ya, betul kan? Dan juga nah ini nih, pernah menjadi panelis debat capres cawapres BEM di Universitas Klaten. Iya betul. Itu debatnya sama kayak debat di sini kah atau di sana lebih wow atau gimana?
Secara umum sama sih sebenarnya, dan kemarin menariknya juga dari Klaten itu pasangan calonnya ada 3 kayak gitu. Jadi mereka mengusung visi misinya mereka sendiri-sendiri. Oke. Jadi poinnya adalah ketika nanti ada debat di situ, masing-masing paslon bisa mempelajari program kerja masing-masing. Jadi ketika nanti salah satu dari mereka ada yang terpilih, mereka bisa dapat pelajaran dari situ. Kemarin ada yang mengusungkan program yang hampir sama dengan kita, tapi mereka menggunakan cara A, B, C, D, itu kan bisa kita ambil di situ. Iya sih. Gitu. Terus juga melihat mereka nih 3 orang ini, 3 paslon itu apa sih yang membangun mereka tradisi demokrasi kampus yang sehat? Dari tanggapan dari Mbak nih, demokrasi yang sehat tuh harus begini atau gimana? Oh iya. Demokrasi itu kan nggak jauh-jauh dari politik kan. Iya, jadi betul. mungkin setiap orang ada yang memiliki politik masing-masing. Tapi yang membedakan adalah dari idealisme kita, integritas kita. Misalkan kalau kita mau menciptakan demokratis yang sehat, kita mulai dari cara-cara yang sehat juga. Misalkan kita boleh kok misalkan mengajak mereka untuk mendukung kita, tapi kita juga bisa istilahnya memberikan apa yang mereka mau. Misalkan mahasiswa yang sekarang itu mereka butuh BEM yang dimana dia bisa mengawal isu-isu mereka. Misalkan ketika mereka ada apa-apa, BEM nggak diem aja kayak gitu. Nah itu salah satu cara untuk menciptakan demokratis mereka. Misalkan mereka ada keluhan apapun, mereka ingin presiden BEM nanti seperti ini, itu bisa loh nanti di forum debat misalkan atau forum kampanye misalkan, itu mereka bisa mengeluarkan gagasan mereka buat nanti presiden BEM atau wakil presiden BEM next time bisa istilahnya menanggapilah apa yang mereka inginkan, kayak gitu. Oke. Berarti di sini mah BEM-nya itu ya. Oke. Ada dia pokoknya. Iya. Terus juga nih, waktu itu juga Mbak menjadi diskusi publik di HMIFH Universitas itu tentang sosial media dan pembangunan demokrasi konstruktif. Nah itu tuh seperti apa sih Mbak? Atau emang sosial media dalam pembangunan demokrasi konstruktif ini itu contohnya seperti apa atau gimana? Oh iya, jadi melihat perkembangan sosial media ini sangat pesat ya. Iya, Terus juga banyak banget berita yang langsung kita bisa lihat H plus berapa menit misalkan. Misalkan ada presiden berpidato, kita langsung dapat beritanya misalkan. Betul. Jadi kan peran sosial media ini sangat penting banget buat demokratis kita saat ini. Misalkan ada kebijakan apapun, gimana sih respon masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini. Mereka bisa menanggapi, mereka bisa ikut menyebarluaskan apa sih visi misi dari Indonesia saat ini menuju Indonesia emas 2045 misalkan. Itu kan bisa membangun demokratis semakin lebih maju. Jadi di situ peran sosial media sangat penting banget. Misalkan ada pemilihan kepala daerah, terus ada pemilihan presiden, kayak gitu kita kan bisa melihat background mereka, track record mereka dari sosial media mereka, kan. Terus kita juga bisa melihat apa sih program mereka itu dari sosial media juga. Jadi itu sangat membantu sekali adanya kemajuan demokratis di Indonesia saat ini, dan tentunya harapannya sosial media ini bisa memberikan informasi-informasi yang valid gitu. Jadi bukan hoax information. Kalau misalkan banyak hoax information, kemunduran demokrasi itu juga bisa akan terjadi. Tapi bagaimana misalkan peran dari lembaga pers, peran dari jurnalis ini pasti anak-anak ilmu komunikasi lebih menguasai kan. Betul. Kayak gitu cara bagaimana kita bisa meng-up berita-berita yang bisa dikonsumsi masyarakat itu dengan baik dan benar. Iya, gitu. oke. Lalu pandangan Mbak mengenai peran media sosial dalam membentuk budaya demokrasi di kalangan anak muda sekarang itu gimana? Anak muda sekarang. Anak muda sekarang sebenarnya adalah yang paling diharapkan oleh masyarakat saat ini. Karena anak muda mereka orang yang memiliki idealis yang tinggi. Mereka netral, mereka tidak terafiliasi oleh partai manapun misalkan. Nah, anak muda di sini dia memiliki peran untuk bagaimana sih dia bisa memberikan informasi-informasi tentang politik misalkan, informasi tentang pendidikan, sosial ekonomi dengan baik dan benar tentunya. Karena banyak orang yang nggak tergabung dengan organisasi misalkan, dia nggak
update sama isu-isu Indonesia saat ini. Nah, Iya, perannya anak muda sekarang adalah dia bisa memberikan informasi-informasi yang benar dan juga bisa memberikan rekomendasi kebijakan. Misalkan ada kebijakan A, pemerintah harus memberikan seperti ini. Itu kan bisa dikelola sama anak muda dan tentunya juga nggak boleh ada doktrin, nggak boleh ada informasi-informasi yang tidak baik. Nah, itu peran anak muda di situ bisa memberikan kemajuan sosial media tapi dengan SOP yang benar, kayak gitu. Jangan termakan berita hoax. Betul, ingat ya. Aduh, warga Indonesia emang banget sih. Kita harus bisa mengelola sosial media dengan baik juga ya, Mbak. Iya. Jangan terpercaya hoax ataupun kayak berita-berita yang sebenarnya tuh nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Sekarang, tapi anak muda sekarang sih banyak yang pintar ya sekarang. Banyak yang pintar, banyak yang menggunakan sosial media. Iya. Aku senang itu sih. Dan juga pesan aku juga buat anak muda sekarang, jangan ragu buat kalian update apapun kegiatan, apapun yang itu masih memberikan informasi prestasi ataupun dalam konteks kalian baru mendapatkan pencapaian apapun, jangan ragu aja dipublish karena itu salah satu arsip kalian buat bisa dijual ke masyarakat. Misalkan oh ini punya prestasi A, B, C, D kayak gitu, itu juga bisa memberikan citra yang baik daripada kita memberikan informasi yang tidak benar. Iya, betul banget. Betul. Nah, dari sekian banyaknya pengalaman Mbak entah di BEM atau di luar BEM ini, apa yang menurut Mbak paling membentuk karakter kepemimpinan dan daya juang Mbak sendiri? Oh iya, dua topik ya, berarti kepemimpinan sama daya juang. Oke, kalau berbicara tentang kepemimpinan itu kan banyak ya. Terus kepemimpinan itu adalah seni. Jadi di mana dia bisa mempengaruhi orang lain, di mana dia bisa mengajak orang lain buat mencapai visi misi kita misalkan. Nah, yang aku pelajari selama perjalanan aku saat ini, setiap orang punya cara kepemimpinan masing-masing. Ada orang yang pakai kepemimpinan yang tegas, ada orang yang pakai kepemimpinan yang humanis, ada orang yang pakai kepemimpinan yang di-compare dua-duanya, misalkan menyesuaikan situasi kondisi. Nah, aku termasuk yang nomor 3, orang yang menyesuaikan situasi kondisi. Ketika aku bertemu dengan teman-teman, misalkan internal BEM, mereka kan sudah memiliki banyak ilmu juga dimanapun. Nah, di situ aku mencoba mengeluarkan kepemimpinan yang demokratis. Kita sama-sama mengeluarkan pendapat apapun, mengeluarkan ide apapun. Jadi ada banyak inovasi yang masuk daripada aku langsung memutuskan sendiri misalkan. Nah, dari situ aku mempelajari sistem demokratisnya di situ. Dan juga selama perjalanan aku juga memberikan ruang buat mereka ini buat memberikan suara-suaranya. Misalkan mereka mengkritik, itu aku tidak membatasi karena aku juga butuh itu. Karena buat pembelajaran kita juga ya. Terus juga di setiap agenda kegiatan, walaupun itu lama rapatnya kayak gitu, kayak keputusannya semakin lama, beda dengan kita menggunakan cara otoriter, misalkan kita langsung bisa memutuskan A, B, C, D kayak gitu. Itu kan plus minus juga kan. Tapi kalau aku pakai yang demokratis ini di internal, semua inovasi-inovasi yang masuk, jadi ketika ada satu keputusan, itu keputusan yang benar-benar paling bagus di antara yang lain kayak gitu. Jadi walaupun itu pengambilan keputusannya agak lama, tapi seenggaknya ada satu keputusan yang benar-benar mewakili mereka semua. Ya walaupun ada 1-2 orang yang tidak bisa kita senangkan juga, tapi dari situ itu kan keputusan bersama. Seenggaknya kita semua sama-sama untuk menyelesaikan misalkan. Terus gimana even aku tegas, ya sebenarnya aku jarang banget ya kayak yang bener-bener tegas banget kayak gitu. Cuman tegas dalam artian ke diri aku juga sendiri. Misalkan semua orang itu harus memiliki tanggung jawab masing-masing. Harus bertanggung jawab atas misalkan kegiatan A, B, C, D. Nah, ketika aku sendiri disiplin, insya Allah teman-teman akan disiplin semuanya kayak gitu. Dan juga peran tegas ini juga ada di teman-teman menteri sih sebenarnya. Jadi teman-teman menteri itu yang lebih sering tegas ke teman-teman, dan aku tinggal menyesuaikan aja. Misalkan nanti di situ aku perlu tegas, ya udah aku tegas. Tapi overall sampai saat ini aku lebih banyak yang
berperan keduanya. Tapi kalau di eksternal, ketika aku mewakili BEM Usahid di aliansi, aku lebih kepada tegas karena aku benar-benar mewakili BEM kayak gitu. Jadi ketika di forum seperti BEM, aliansi BEM, ketika dia membuat kegiatan bersama, kita membuat aksi dan sebagainya, aku lebih tegas di situ karena aksi itu kan mewakili semua ya, mewakili BEM, Usahid, mewakili masyarakat Solo Raya misalkan. Jadi kita harus benar-benar tegas sama apapun teknis di situ kayak gitu. Oke. Lalu ini juga Mbak Selinda, ini kan banyak kegiatan dan juga kampus ya, ditambah sekarang semester 5 kan. Oh iya, sekarang semester 7 sih. 7 ya, maaf. Wah, iya. Maklum anak baru aku, Mbak. Oh iya, kan sekarang kan udah skripsi juga ya. Betul. Kemarin sudah selesai ya? Baru sempro. Sempro, semoga skripsinya cepat selesai. Amin. Terima kasih. Nah, dalam kondisi yang kuliah, ikut organisasi di dalam kampus dan di luar kampus, dari kehidupan pribadi itu gimana sih menyeimbangkannya? Apa sih kan kayak bentrok, kayak misalkan aduh aku di kampus ada ini tapi ada janji sama organisasiku ini, atau gimana? Iya. Itu pembagian waktunya. Ya itu pasti semua orang mengalami ya, Iya. pasti Arfi juga Termasuk mengalami. saya. Karena Arfi juga orangnya sangat-sangat sibuk, BTW. Produktif banget. Nah, di situ aku membagi 3, misalkan yang pertama akademik, terus yang kedua organisasi, yang ketiga kehidupan pribadi. Aku klasifikasikan lagi, akademik itu seperti apa? Oh berarti nilai akademikku harus bagus, terus skillku di rumah sakit, misalkan kan aku prodi keperawatan harus bagus juga, terus juga tugas-tugasku juga harus rapi juga. Terus yang kedua organisasi. Oh berarti kalau aku di organisasi, aku jadi ketua, aku harus siap ketika ada rapat dadakan, misalkan ketika ada rapat semua anggota, terus ada yang misalkan event apa kayak gitu, aku harus siap. Terus yang ketiga kehidupan pribadi, karena kita juga ada orang-orang terdekat, misalkan ada keluarga kita, ada teman-teman kita yang harus kita tetap jaga juga, sahabat-sahabat kita kayak gitu. Karena misalkan kita terlalu fokus di organisasi, misalkan akademiknya juga akan nggak baik. Terus kalau kita terlalu fokus organisasi, teman-teman kita gimana kayak gitu. Jadi kita harus ketiga-tiganya sebenarnya harus kita jaga semua. Terus gimana sih cara semuanya itu biar seimbang? Itu yang namanya nanti akan ketemu produktivitas kayak gitu. Dulu aku orangnya nggak produktif sama sekali, Seperti rebahan kayak gitu kan, nonton kayak gitu-gitu, jajan gitu. Nah karena aku sekarang udah banyak kegiatan, aku lebih bisa memetakan, aku bisa membuat skala prioritas. Misalkan hari ini aku bakalan ngerjain tugas, tapi hari ini juga aku ada rapat misalkan, terus hari ini juga ada agenda ketemu temen misalkan kayak gitu. Ya aku bilang aja ke teman-temanku, misalkan aku bisanya di hari ini. Ya alhamdulillah teman-teman malah ini sih kayak menyesuaikan jadwalku juga. Ya, alhamdulillah. Tapi di situ aku juga bisa belajar bahwa semua orang itu punya kesibukan masing-masing. Iya, Kita nggak tahu prioritas mereka itu apa kayak gitu. Nah teman-teman juga ada prioritas masing-masing, ada yang kerja dan sebagainya. Nah di situ kita baru bisa menyatukan pandangan. Misalkan kita mau hangoutnya kapan, misalkan kayak gitu. Pun keluarga di rumah juga dari awal kayak kamu siap, misalkan kamu nanti udah terpilih, kamu akan semakin sibuk. Gimana cara nanti kamu bisa membagi waktu sama keluarga? Yaitu dari awal aku jelasin, nanti akan banyak waktu aku tidak bisa pulang ke rumah, gitu kan. Kita bisa nanti berkabar di video call. Setiap aku ada kegiatan apapun aku laporin ke mereka kayak gitu, misalkan. Terus gimana sih cara biar semua balance? Misalkan ketika aku pernah suatu suatu hari gitu kan, ada beberapa agenda yang bertabrakan, tapi aku harus bisa menyelesaikan semuanya kayak gitu. Misalkan suatu hari itu aku ada deadline, aku harus menyelesaikan laporan magangku misalkan. Terus aku harus menyelesaikan rapat sama teman-teman dan sebagaimana kayak gitu. Karena aku dua-duanya prioritas, aku kadang gini, oke, aku malam ini nggak tidur dulu deh. Besok kalau ada waktu aku tidur gitu. Aku kan sampai kayak gitu. Aku kadang dulu tidur 2-3 jam itu udah alhamdulillah banget. Sama. Gitu. Sekarang kan? itu terjadi Karena dengan tugas saya. ya. Iya, mungkin semester 5 udah banyak banget tugasnya kayak gitu. Terus oke dah, aku kelarin ini dulu. Besok aku baru tidur kalau ada waktu yang benar-benar longgar. Itu aku selesain dulu sih. Terus juga aku nggak bisa yang kayak misalkan kadang misalkan nih deadline akademikku ternyata masih besok, terus aku
di organisasi aku punya alasan misalkan aku harus menyelesaikan tugas hari ini, aku juga nggak bisa kayak gitu. Aku harus mengutamakan yang prioritas dulu karena di sini posisi aku udah bukan lagi anggota kan, jadi ketua, jadi kayak harus bisa every time bisa, gitu. betul. Terus habis itu ya kalau misalkan yang bener-bener ada tugas, kadang aku bawa juga sih tugasnya itu ke ini juga kan kayak gitu. Tapi kita harus bener-bener paham skala prioritas. Di mana kegiatan yang sebenarnya itu nggak perlu, kita nggak usah memaksakan kayak gitu. Misalkan ada rapat yang seharusnya kita nggak usah datang karena itu udah ada menteri misalkan, itu udah ada ketua panitia dan sebagainya. Ibaratnya udah ada perwakilan, nanti udah mereka tinggal lapor ke kita. Ada misalkan wakil presiden, ada wapresma kayak gitu. Aku tanya mereka misalkan kalau nanti aku hari ini nggak datang aman nggak? Aku pertama tanya dulu, oke, kayaknya aman gitu karena aku ada agenda ini. Ya udah di situ aku ngutamain agenda aku yang di sini. Tapi ketika mereka nggak aman, aku harus karena tanggung jawabku lebih besar di sini kayak gitu kan. Jadi kita harus bisa melihat skala prioritas karena walaupun di sini aku organisasi sama akademik, ada juga yang organisasi sama pekerjaan sama akademik itu kan lebih padat lagi. Kayak gitu. Kita tanya mereka juga, misalkan produktivitas kamu bisanya itu ketika kapan? Itu juga perlu kita bicarakan bareng-bareng sih. Jadi ketika aku juga punya prinsip, ketika aku di organisasi aku juga nggak lupa sama akademik karena bagaimanapun ketika kita nanti udah lulus univ, kita kan survive sendiri lagi kayak gitu. Jadi akademik kita juga harus terjaga juga kayak gitu. Kadang misalkan akademiku aku baru ada kesalahan atau kurang skill di sini waktu magang, waktu praktek kayak gitu kan ada rasa kayak kecewa gitu kan. Itu aku langsung terjunnya ke organisasi. Aku kayak langsung ikut andil itu salah satu treatment aku supaya aku nggak terlalu kecewa di akademik kayak gitu. Tapi aku juga harus membuat evaluasi setiap hari. Aku setiap mau tidur, evaluasi aku hari ini apa kayak gitu. Aku harus memperbaiki skill yang dimana besok ketika aku bertemu dengan perawat-perawat di rumah sakit, aku harus seperti apa, tanya ilmu seperti apa. Itu aku baru pikirin secara refresh kayak gitu. Begitupun kalau di organisasi ada satu pressure, tekanan, aku larinya di akademik juga. Aku kayak mengusahakan praktek ini dapat nilai yang baik. Itu juga salah satu treatment yang aku gunain supaya aku tidak ada rasa kekecewaan di salah satunya. Gitu sih. Terus juga kan Mbak waktu itu magang di rumah sakit ya? Iya, betul. Ceritain sedikit dong kayak hal yang entah istimewa atau hal yang menarik gitu pas selama magang gitu. Ini yang lucu aja ya. boleh. Jadi waktu itu aku pernah magang kan di salah satu rumah sakit. Di puskesmas waktu itu. Puskesmas. Berarti magang ini puskesmas baru rumah sakit atau rumah sakit, puskesmas itu baru kemarin sih, terus rumah sakit lagi. Nah waktu itu karena kita kalau di rumah sakit itu kita nggak boleh yang dandan berlebihan kan, gitu. Kita boleh dandan tapi nggak terlalu berlebihan, misalkan tipis-tipis aja. Sedangkan kalau aku di organisasi aku harus istilahnya ya serapi mungkin lah kayak gitu. Aku bener-bener dandan. Waktu itu aku di rumah sakit tuh nggak dandan waktu itu di puskesmas. Jadi waktu itu aku pakai masker gitu kan. Terus ada yang periksa gitu kan, diperiksa gini-gini. Aku yang data kayak gitu. Terus aku tanya kan waktu dokternya masih ada pasien, aku tanya di situ kayak kamu dari mana gitu. Katanya aku dari univ ini kak gitu. Oh kenal pres ini nggak? Karena kan kebetulan presmanya kenal sama aku. Oh iya kenal gini waktu itu kan. Terus dia juga cerita, kakak dari mana? Dari Usaid. Kenal ketua BEM-nya Usaid enggak? Kayak gitu. Padahal itu aku sendiri. Padahal diri sendiri ya. Kayak gitu dia bilang ketuanya BEM Usaid itu kayak gini. Kemarin ketemu di sini keren banget gini kayak wow, aku gitu. Iya kayak gitu. Padahal aku kan pakai masker ya. Jadi itu kayak unik aja sih menurutku kayak ada ya ternyata orang yang termotivasi dari aku itu yang kayak wow, menurut aku jadi kayak pulang ke rumah kayak wow gitu banget. Kayak pulang kayak aku maksudnya orang tahu aku itu udah kayak itu sebuah, wow gitu. Wow banget sih menurutku. Tambah jadi motivasi kayak itu kebanggaan buat diri sendiri sih ya. Sampai dokternya kenal ya? Iya kenal gini. Dokter? Nah. Ya dokternya sampai notice karena kita terlalu excited cerita gitu kan. Nah itu hal yang menurutku unik juga sih karena perbedaan dua peran nih waktu aku di akademi, waktu aku di organisasi itu bener-bener beda kayak gitu. Kalau aku udah di kelas ya udah aku kadang
di bangku paling belakang malah kayak gitu. Jadi kayak berbeda aja kayak gitu. Karena emang kadang-kadang di luar kampus atau pas di kampus sifat kita tuh beda ya. Kayak kadang yang bisa kayak entah gitu. di dalam ekstrovert tapi di luar tuh sebenarnya pendiam. Oh gitu. iya, ada Itu juga kadang-kadang ada kebalikannya juga. kayak gitu ya. Nah ini juga ada arti menjadi kader terbaik menurut Mbak Sherly itu apa? Oh ya, kader terbaik. Jadi ini tadi ada yang sempat aku belum jawab yang daya juang juga ya. Iya. Jadi arti dari daya juang di mana orang itu memiliki semangat yang nggak pernah putus. Ketika dia baru down, dia bisa membangun diri lagi buat oke, aku akan semangat lagi, aku akan memperjuangkan ini lagi. Itu yang artinya namanya daya juang. Nah, kader yang baik adalah kader yang bisa menggunakan itu. Ketika aku melihat adanya kader yang baik, dia memiliki semangat yang tinggi, dia mau berkomitmen untuk membawa perubahan, dia mau menjadi role model untuk teman-temannya, dia bisa menjadi tauladan yang baik. Itu kader yang baik juga. Dia juga bisa memotivasi orang lain. Nah, itu salah satu hal yang bisa dijadikan sebuah klasifikasi dari kader yang baik juga. Walaupun di setiap kader nggak ada yang benar-benar 100% baik ya. Betul. Jadi mungkin di setiap periode ada ciri khas masing-masing. Tapi nanti ketika kamu sudah selesai, kamu akan merasa itulah yang kemarin aku usahakan. Jadi nggak ada rasa kayak kok aku kemarin nggak mengusahakan ini. Tapi ketika kita sudah berusaha mengusahakan semuanya, itulah sebenarnya kader yang baik. Dia mau di antara beribu-ribu orang yang nggak mau, misalkan dia mau menerima resiko dari beribu-ribu orang yang nggak mau menerima resiko. Itu sebenarnya adalah salah satu kader yang baik juga. Gitu. Lalu bagaimana hal itu bisa menjadi motivasi bagi mahasiswa di sekeliling Mbak gitu? Oh ya, ini juga menarik juga ya. Sebenarnya aku saat ini juga termotivasi dari orang-orang yang terdahulu, gitu kan. Aku dapat motivasi banyak dari kakak tingkat. Waktu aku pertama kali join organisasi, waktu aku masih meraba-raba, aku dapat motivasi dari mereka yang luar biasa. Ketika aku sudah mendapatkan itu, aku juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan motivasi untuk orang lain juga. Nah, itu salah satu upaya pekaderan sebenarnya. Ketika orang termotivasi, dia mau mengikuti jejak kita, itu salah satu upaya pengkaderan sejak dini sebenarnya waktu itu. Jadi aku berharap mahasiswa, apalagi kita berada di misalkan kampus yang berkembang misalkan. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang dikasih kampus, kamu bisa memberikan wadah apa. Betul. Nah, di situ aku ingin teman-teman juga jangan ragu juga kalau teman-teman punya kesempatan diambil. Kalau teman-teman bener-bener pengen diperjuangin aja, karena di setiap histori kita nggak akan mendapatkan histori yang luar biasa kalau kita tidak memperjuangkan itu. Dan juga kalau misalkan kita bisa merepresentasikan kita menjadi mahasiswa, berarti mahasiswa adalah hanya para siswa kayak gitu. Berarti kita harus bisa memberikan dampak yang baik juga. Kita terjun ke masyarakat, kita berakademik dengan baik, kita bersosialisasi dengan baik, kita memiliki prestasi. Itu yang sebenarnya bisa menjadi motivasi buat teman-teman sebenarnya punya bakat dimanapun kok. Ada yang dinyanyi, misalkan ada yang dinari, ada yang pencak silat, ada yang di akademik, organisasi dan sebagainya. Itulah wadah kalian, karena aku percaya universitas adalah ruang kita buat menemukan jati diri kita. Iya, betul. Kayak gitu. Betul. Jadi nggak ada yang bilang ketika lulus kuliah nggak harus langsung bisa jadi misalkan jurusan perawat langsung jadi perawat. Itu kan sebuah hal yang belum bisa kita jawab. Tapi bagaimana kita menjadi mahasiswa, kita bisa belajar banyak hal karena kita punya kesempatan banyak nih dari mahasiswa. Coba nanti kalau kita udah nggak jadi mahasiswa, kita nggak ada kesempatan kayak gini lagi. Itu bakal nyesel, pasti bakal kayak kok aku nggak lakuin ini pas kuliah gitu. Itu pasti nyesel. Ya bisa buat evaluasi sih ke depannya. Kalau misalkan ada kesempatan apapun diambil aja. Ada project dari perusahaan A, jadi diambil aja kayak gitu. Iya, oke. Lalu ini udah terasa ya, udah lama. Pesan-pesan untuk kira-kira teman usaha, teman Saka itu apa pesan-pesannya? Oh iya. Oke, halo sobat Saka. Jadi pesannya teman-teman akademik nomor 1 ya, akademik nomor 1. Terus juga
bawalah nama Usaid ini menjadi harum keluar. Karena seperti yang aku lakuin sekarang juga, ketika aku di eksternal, teman-teman yang banyak, oh dari Usaid, BEM Usaid, BEM Usaid, itu salah satu kebanggaan aku sih, mengenalkan Usaid tapi dengan cara BEM misalkan. Ada juga yang mengenalkan Usaid dengan cara himpunan mereka, ada yang mengenalkan Usaid dengan prestasi mereka, kayak gitu. Ada banyak cara kita mengenalkan Usaid, salah satunya seperti aku juga mengenalkan BEM keluar, mengenalkan oh nama Usaid keluar, kayak gitu. Jadi juga itu bisa menjadi membawa branding yang bagus juga buat kampus. Dan juga ketika teman-teman menjadi mahasiswa, teman-teman banyak belajar dinamika kayak gitu. Pasti berat ya jadi mahasiswa, tapi di situ kalian benar-benar bisa survive kayak gitu. Kalian benar-benar bisa mendapatkan evaluasi yang banyak. Gimana sih cara kita berteman yang baik gitu? Gimana sih cara kita bisa berdialog yang baik dengan dosen? Gimana sih cara kita bisa berretorika dengan baik? Nah itu yang bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman jadi mahasiswa. Jadi apapun kesempatan, apapun wadah yang diberikan dari kampus, teman-teman ambil aja gitu. Karena itu kayak manfaat buat kita juga ke depannya. Manfaat buat kita, teman-teman kita juga orang banyak sekitar yang kita. kayak wah keren ya kayak gitu. Jadi mereka merasa termotivasi kayak gitu-gitu, itu juga luar biasa banget kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Serlinda atas cerita dan inspirasinya dari perjalanan yang luar biasa, dari kayak di luar organisasi, di luar kampus, dalam kampus. Kita belajar bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya soal kuliah di kelas ya, tetapi juga bagaimana berani mengambil peran, berkontribusi, dan memberi dampak nyata bagi orang sekitar kita. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya bersama Podcast Usaid Solo, ruang cerita, inspirasi, dan pengetahuan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Bye.